Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Ros. Selamat pagi Pak. Dan juga Ibu. Terima kasih banyak pada kesempatan hari ini pada penampilan Ibu. Saya sebagai pengajar praktik sebentar lagi akan melihat bagaimana proses praktik coaching setelah Ibu Ros melakukan supervisi terhadap Ibu. Jadi santai saja, tidak perlu tegang. Di sini kita hanya melihat bagaimana nanti proses coachingnya sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Jadi sudah siap Bu Ros? Siap, insya Allah Pak. Nah, ya. Silakan dimulai. Saya akan mulai. Sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Baik, di sini kita akan melaksanakan diskusi pasca observasi kelas bersama rekan saya Ibu Deswita. Silakan perkenalkan diri Ibu terlebih dahulu. Ya, Miss Ros, terima kasih Miss Ros. Perkenalkan, nama saya Deswita. Saya merupakan guru mata pelajaran PPKN di SMP Negeri 3 India. Baik Bu Des, bagaimana kabarnya hari ini Bu Des? Alhamdulillah Miss Ros, kabar saya hari ini baik. Miss Ros, bagaimana kabar Miss Ros? Alhamdulillah saya baik juga. Baik Bu Deswita, di sini kita akan membicarakan hal-hal yang perlu kita bicarakan setelah pasca observasi kemarin Bu Des. Ya, setelah saya mengobservasi Bu Des. Nah, kira-kira Bu Des ya, bagaimana nih pendapat Bu Des setelah menyajikan pelajaran kemarin, tepatnya pada bulan Oktober kemarin? Jadi menurut pendapat saya Bu, di sini saat proses belajar mengajar saya menggunakan pembelajaran diferensiasi. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu sangat bagus sekali untuk murid, yang dimana kita bisa mengetahui profil belajar mereka. Jadi ada terdiri dari kinestetik, audio, dan visual. Jadi di pembelajaran berdiferensiasi semua anak-anak dengan daya belajar itu kita libatkan. Baik, berarti sangat bagus ya Bu ya. Artinya digunakan adalah berdiferensiasi. Jadi memenuhi segala kebutuhan si murid gitu ya. Baik. Nah, menurut Bu Des nih ya, apakah proses pembelajarannya sudah sesuai dengan yang direncanakan? Proses pembelajaran itu sudah sesuai, alhamdulillah, dengan yang saya rencanakan. Karena bagaimana Bu ya, sebelum proses pembelajaran itu mulai, terlebih dahulu kan saya menyiapkan perangkat ideologis seperti ada buku ajar, ada penilaiannya, ada medianya. Jadi saya rasa dengan yang sudah saya buat dan sudah saya terapkan itu sesuai dengan rencana saya Bu. Walaupun memang ada kendala-kendala sedikit ya yang saya alami, tapi saya telah menyediakan plan B untuk kendala yang saya alami pada saat proses belajar mengajar itu. Ya, luar biasa Bu Des ya. Nah, boleh nggak saya ketahui Bu Des, apa itu plan B-nya Bu Des? Jadi plan B-nya ini kan di sini kesulitannya siswa itu mereka tuh masih malu mengungkapkan pendapat, apalagi materi saya ini kan mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban. Jadi padahal kalau kita lihat kan itu simple, pelaksanaan itu kan memang yang telah mereka laksanakan di sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Jadi mereka masih malu mengungkapkan pendapat. Jadi saya menyediakan plan-nya apa? Jadi mereka tidak perlu tunjuk tangan, jadi saya random aja gitu. Jadi ada bermain SBT-nya. Di situ ada saya kasih stick, jadi dengan musik, kalau berubah musiknya berhenti dan sticknya ke siswa itu, berarti siswa itu ya menjawab gitu. Itu prinsipnya, karena kalau kita paksa juga mungkin Bu ya anak-anak gitu. Nah, berarti itu yang Ibu rasakan itu sudah memuaskan Bu ya? Iya, sudah memuaskan menurut saya. Ya, berarti boleh saya tahu nih Bu, perihal yang proses pembelajaran di kelas tadi. Proses pembelajaran di kelas tadi, yang pertama saya melakukan speaking. Jadi setelah melakukan speaking kan kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Betul. Jadi setelah saya memberitahukan pada siswa tujuan pembelajaran kita hari ini itu kalian mampu menerapkan pelaksanaan hak dan kewajiban di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dalam kehidupan sehari-hari bisa di lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat. Nah, lalu selanjutnya
setelah itu saya membagikan kelompok berdasarkan gaya belajar mereka. Jadi sebelum saya membagikan kelompok berdasarkan gaya belajar mereka, saya menyiapkan dulu angket untuk mereka. Jadi ada angket di situ, ada poin-poinnya, dan hasilnya itu mereka tuh akan menuju kemana? Apakah akan menuju ke kinestetik, apakah akan menuju ke auditori, apakah akan menuju ke visual. Jadi disitulah saya dari hasil angket itu baru saya bagikan kelompok dan saya simpulkan akan membuat kelompok berdasarkan gaya belajar mereka. Luar biasa Bu Des. Iya, benar Bu. Ya, tentunya itu apakah dengan upaya yang telah Bu Des lakukan itu tercapai tujuan pembelajarannya tercapai Ibu? Menurut saya tercapai Bu ya, karena di sini kan saya menargetkan siswa itu mereka bisa bekerja sama. Jadi dengan saya membagikan gaya belajar mereka ke 3 item yang saya bilang tadi, saya berharap mereka mau mengerjakan tugas mereka. Yang pasti mereka bisa bersama dengan teman-teman yang segaya belajarnya itu sama begitu. Jadi saya sudah tercapai sih, tugas juga rapi, terselesaikan dengan rapi ya, dari kelompok audio, visual maupun kinestetik, itu menurut saya. Ya, karena Ibu telah mengelompokkan mereka sesuai dengan gaya belajar mereka Iya, ya, iya, benar. Ibu ya. Nah, namun berarti kalau jika mereka sudah duduk dalam bersama kelompok mereka, adakah hal-hal mungkin kesulitan yang mereka alami Bu? Kesulitan yang pasti ada Bu ya, yang namanya anak-anak itu kan mereka apalagi ini anak SMP ya. Yang pasti kesulitannya itu yang pertama ribut, itu bagi kelompok ribut, itu udah pasti ribut. Terus setelah ribut, tugas ada beberapa tugas yang memang instruksinya tidak jelas. Ya sebagai guru yang harus kita jelas supaya mereka nggak bingung. Terus apalagi yang Bu lain itu keaktifan mereka tadi, jadi mereka kurang aktif, jadi harus ribut gitu. Kalau diskusi kelompok aktif tapi pikiran maju itu udah ini keja gitu anak-anak ya. Ya. Nah, apakah hal itu terkendala bagi Ibu atau Ibu mengalami kesulitan dalam hal membagi kelompok mereka tadi Ibu? Kesulitan saya rasa tipis sekali kesulitan. Ada beberapa siswa yang protes, Bu kenapa saya kelompok ini, tapi saya sudah menjelaskan ke anak-anak, saya membagikan kelompok berdasarkan angket yang kalian isi. Jadi anak-anak saya rasa mereka sudah menerima, mungkin mereka sudah terbiasa dengan kelompok permanen. Jadi tidak terbiasa dengan kelompok yang sudah saya bagi. Itu aja sih kesulitan tipis menurut saya, dan itu bisa diselesaikan. Bagaimana kita bilang ke siswanya. Jadi kalau kita bilang aja jelas ke siswa, otomatis siswa pasti jelas. Iya, berarti itu adalah alternatif dari Ibu sendiri ya, ketika mereka tidak mau duduk sesuai hasil angket yang telah mereka isi. Kita akan menjelaskan lagi mengapa mereka duduk bersama kelompok baru mereka. Nah, baiklah Ibu. Nah, marilah sekarang kita bersama-sama mengidentifikasi Bu ya hal-hal yang telah mantap dan hal-hal yang perlu peningkatan lagi nih Bu berdasarkan kegiatan yang telah Bu Des lakukan. Jadi kalau untuk yang mantap nih Bu ya, dia ditanya tadi untuk yang mantap ini mampu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, dan di sini juga saya lihat mahasiswa juga mampu mengelola kelasnya sendiri. Jadi mereka sudah tahu peran mereka masing-masing. Tapi kalau untuk peningkatan mungkin keterampilan berrelasi antar kelompok mereka agak sedikit. Jadi kenapa saya bilang kurang? Jadi yang mau bekerja ya udah satu orang aja, yang lain mungkin kurang apa istilahnya Bu ya? Kurang istilahnya apa Bu? Kurang apa itu kalau kurang perhatian gitu, kurang perhatian makanya ini apa yang bisa saya buat, itu mereka keterampilan berrelasinya itu kurang. Itu peningkatan. Mungkin sebagai guru ya harus kita tingkatkan lagi lah, kita memberikan pemahaman untuk anak-anak. Ya, kalau itu sekarang kita sudah ada belajar dimensi B5 ya. Di situ ada 5 elemen, salah satunya gotong royong Bu ya. Penting. Baik Bu Des, nah setelah kita lihat dan saya mengobservasi Bu Des juga bahwa teknik berdiferensiasi ini sangat bagus. Nah, bagaimana tindakan Ibu selanjutnya? Iya, jadi kalau ditanya tindakan saya selanjutnya, yang pasti pembelajaran berdiferensiasi akan saya lanjutkan di beberapa materi pada PPKN gitu. Karena gini Bu, PPKN itu memang pelajarannya bosan. Ya, apalagi kalau masuk di jam siang, kalau kita tidak tahu strategi, maka tuh siswa memang luar biasa, memang nggak mau acuh tak acuh malah PPKN. Jadi mereka beranggapan PPKN itu memang pelajaran nggak penting, yang penting bahasa Inggris,
gaya belajar yang sudah terjadi, mereka mau mengerjakan apa ya instruksi dari saya itu tadi. Ya, alhamdulillah ya, mudah-mudahan mereka bisa melaksanakannya itu ya. Iya, iya. Lebih suka lagi. Iya, lebih suka karena lagi, itu benar. pelajaran sosial. Iya. Nah, dari Bu Des sendiri nih, ada nggak kesan-kesannya Bu Des? Jadi kalau kesan dari saya, ini saya sangat bahagia ya, jadi diikut sertakan dalam suatu kegiatan yang namanya observasi dan Miss Rose langsung yang mengobservasi saya. Jadi di sini Miss Rose juga telah membagikan ilmu-ilmu gagasan mengenai KSE Bu ya, kemampuan emosional sosial ya, kompetensi, maksudnya kompetensi sosial emosional pada anak-anak ya. Sebelumnya saya memang hanya sedikit tahu, tapi dari Miss Rose penerapannya itu saya lebih tahu. Jadi setelah kita observasi, Miss Rose juga ada kasih ide metodenya gagasannya ke saya. Itu menurut saya kesan saya ya. Baik, nah namun ada nggak Bu Des saran serta masukan untuk kita semua dalam pembelajaran ini? Kalau saran dan masukan, saya rasa kita dengan siswa itu perlu berkolaborasi. Jadi kita dan siswa berkolaborasi, siswa dan siswa juga harus berkolaborasi. Untuk apa berkolaborasi? Supaya tujuan diharapkan itu bisa tercapai dengan baik. Jadi setelah itu kita juga bisa menunjukkan prestasi unggul untuk siswa. Kenapa bisa? Karena kita punya kolaborasi tadi antara siswa dan siswa, antara guru dan siswa. Begitu misalnya. Wah, luar biasa sekali Bu Iya. Des. Percakapan kita hari ini sudah saya tangkap semua ya, Ya, dan alhamdulillah. alhamdulillah juga saya sangat tertarik juga ya untuk melakukannya lagi nanti di kelas saya. Nah, terima kasih banyak atas waktunya Bu Des. Sama-sama, terima kasih juga saya sudah dilibatkan Bu ya. Ya, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kami akhiri sesi percakapan pasca observasi ini dengan mengucapkan Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.